Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan sehingga kita bisa bertemu di channel ini. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sholat sunnah dapat dikerjakan sehari-hari untuk melengkapi sholat fardu. Salah satunya yaitu sholat duha, yang jadi amalan sunnah yang bisa dilakukan untuk memperoleh pahala. Tidak hanya pahala, mengerjakan sholat duha juga dapat melancarkan rezeki. Keutamaan lain sholat duha adalah sebagai pahala sedekah. Siapapun yang mengerjakan sholat duha akan dianggap telah bersedekah atas seluruh anggota tubuhnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap pagi ruas anggota tubuh kalian harus dikeluarkan sedekahnya. Amar ma'ruf adalah sedekah, nahi mungkar adalah sedekah, dan semua itu dapat diganti dengan sholat duha 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Siapapun yang mengerjakan sholat duha tidak akan dianggap sebagai orang lalai. Karena itu, dalam mencari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya kita senantiasa mengerjakan sholat duha agar terlepas dari sifat lengah dan lalai. Orang yang mengerjakan sholat duha tidak termasuk orang lalai. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sholat duha juga membuat mereka yang mengerjakannya diampuni dosa-dosanya di masa lampau. Siapapun yang mengerjakan sholat duha secara rutin, dosa sebanyak buih di lautan akan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membiasakan menjaga sholat duha, dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Terakhir, menunaikan sholat duha setidaknya 2 rakaat juga dapat menyehatkan tubuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada pagi hari diharuskan bagi seluruh persendian di antara kalian untuk bersedekah. Setiap bacaan tasbih subhanallah bisa sebagai sedekah. Setiap bacaan tahmid alhamdulillah bisa sebagai sedekah. Setiap bacaan tahlil la ilaha illallah bisa sebagai sedekah. Dan setiap bacaan takbir Allahu Akbar juga bisa sebagai sedekah. Begitu pula amar ma'ruf, mengajak kepada ketaatan, dan nahi mungkar, melarang dari kemungkaran, adalah sedekah. Ini semua bisa dicukupi dengan diganti dengan melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Meski hukumnya sunnah, sholat duha mempunyai batas waktu yang harus dilaksanakan pada waktu yang tepat. Jangan sampai ibadah yang kita jalani menjadi sia-sia dan menimbulkan dosa karena sholat di waktu yang tidak tepat.
karena ternyata ada waktu yang diharamkan untuk menjalankan ibadah sholat duha. Sahabat beriman, berikut adalah waktu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat duha berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, diharamkan pada pukul 6 sampai 7.30 pagi, ketika sesudah subuh hingga matahari mulai terbit. Yang kedua, diharamkan pada pukul 11.30 sampai 12.15, ketika memasuki waktu zuhur hingga matahari terbenam. Selain itu, terdapat hadis-hadis Rasulullah yang menunjukkan waktu yang diharamkan untuk sholat duha. Ibnu Abbas berkata, "Datanglah orang-orang yang diridhoi dan ia ridho kepada mereka, yaitu Umar." Ia berkata bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang sholat sesudah subuh hingga matahari bersinar dan sesudah asar hingga matahari terbenam. Hadis riwayat Bukhari. Alasan lainnya kenapa waktu tersebut diharamkan untuk melaksanakan sholat duha adalah karena adanya setan yang mengikuti di waktu tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Matahari terbit dengan diikuti setan. Pada waktu mulai terbit matahari berada dekat dengan setan, dan ketika telah mulai meninggi berpisah darinya pada waktu matahari berada tepat di tengah-tengah langit. Ia kembali dekat dengan setan, dan ketika telah zawal atau condong ke arah barat, ia berpisah lagi darinya." Hadis riwayat Nasa'i. Itulah waktu-waktu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat duha. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua, dan semoga saat kita melaksanakan sholat duha, segala rezeki kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.